Wibi, Ya, kalian udah pasti tahu kan kalau Kepulauan Seribu itu bagian dari Jakarta. ya. Apa yang lo bayangin pas pertama kali denger nama Kepulauan Seribu? Kalau buat gue udah pasti top of mind Ya, tentang Kepulauan Seribu ya tentang pulau-pulau di sekitarnya. Pulau-pulau kecil yang sering jadi tempat tujuan orang-orang liburan. Nah, kita coba gerak ke cerita dari wilayah terluar Jakarta dulu. Nah, cerita kali ini tuh datang dari salah satu pendengar kita yang namanya Dika. Jadi kejadian ini tuh terjadi di beberapa tahun ke belakang. Pas banget Kepulauan Seribu tuh beneran lagi naik-naiknya lah di sosmed. Mungkin bisa dibilang FOMO, si Dika sama teman-teman kuliahnya ini tuh akhirnya kepengen juga tuh buat kesana. Tapi mereka nggak mau ngikutin rekomendasi dari sosial media. Karena ya udah pasti karena viral, jadi rame banget kan. Sampai pada akhirnya mereka nemulah salah satu pulau kecil di Kepulauan Seribu yang bisa dibilang beneran belum rame orang, entah itu pengunjung atau bahkan penduduknya. Udah tuh, intinya mereka dapat penginapan villa murah di sana. Dan sesampainya mereka di sana, Dika sama teman-temannya ini nggak langsung ke villa, Bi. Mereka tuh milih buat keliling sekaligus main di pesisir pantai dulu. Nah, pas lagi main, tiba-tiba Dika sama teman-temannya nih ngeh kalau ternyata salah satu temen ceweknya, sebut aja namanya Aya, hilang nggak tahu kemana. Dicari-cari, ternyata si Aya ini tuh udah diem, bengong, ngelihat ke arah pepohonan gitu. Pepohonan yang rantingnya tuh pada jatuh berserakan gitu. Di sini pertama kalinya si Dika tuh ngelihat ada kejadian aneh, Bi. Katanya di bawah ranting-ranting pohon yang berserakan itu kelihatan ada banyak jejak kaki gitu. Bukan jejak sepatu, tapi ya beneran jejak kaki. Dan ukurannya tuh beda-beda. Terus bentuk telapak kakinya tuh juga beda-beda. Ada yang jarinya 5, ada yang telapaknya cuma setengah. Pokoknya banyak banget deh. Wah anjing. Sebenarnya di situ Dika kepo tuh buat cari tahu sampai masuk-masuk ke area pepohonan. Tapi si Aya ini tuh kelihatan kayak tegang gitu. Aya kayak nyuruh Dika sama teman-teman yang lain buat buru-buru balik ke penginapan aja buat istirahat, tanpa ngasih tahu alasannya. Udah tuh, karena Aya beneran kelihatan takut, akhirnya Dika sama teman-temannya setuju lah buat OTW ke penginapan. Untungnya, di hari pertama mereka nginep di villa ini, gak ada kejadian apa-apa. Mereka beneran bisa full istirahat di situ. Ya paling Dika yang kebetulan dapat kamar di lantai 2 ujung tuh sesekali komplain lah kalau kamarnya tuh bau amis katanya. Besokannya, sebenarnya perjalanan juga bisa dibilang lancar. Dari perjalanan hari itu, ada satu hal yang diingat sama Dika. Katanya, sesekali dia masih sering ngeliat jejak-jejak kaki random kemarin gitu di setiap tempat yang mereka datengin. Tapi anehnya, jejak-jejak itu tuh makin lama makin ngedeket letaknya sama villa mereka nginep. Nah, di malam kedua mereka nginep, di sini nih, Dika ini tuh nyoba ceritain apa yang dia rasa aneh ke teman-temannya. Dari obrolan ini, akhirnya si Aya nih nyambungin cerita Dika karena kebetulan dia ini bisa dibilang indigo lah. Dan ternyata kata si Aya, dari mulai pertama kali mereka datang ke Kepulauan Seribu, katanya mereka udah langsung disambut sama beberapa penghuni setan yang ada di sini. Ya. Tapi pas ditanya wujud sosoknya kayak gimana sama temen-temennya, si Aya nih nggak bisa jawab, nggak tahu kenapa. Nah, gara-gara itu temen-temennya sempet nggak percaya sama si Aya. Dibercandain lah di situ, kayak ditantangin buat ngebuktiin lah kalau si Aya nih bener-bener indigo. Tapi Aya di situ beneran diem aja sebenarnya. Dia tuh udah nggak mau banyak jawab. Dia tuh cuma bilang, bisa jadi setan-setan itu tuh udah ngikutin mereka, apalagi pulaunya emang sepi dan nggak begitu berpenghuni. Jadi nggak susah lah buat nyari keberadaan manusia di sekitarnya. Dan tiba-tiba banget tuh ada yang nyeletuk di situ. Terus ngomong, ya udah, apa kita buktiin aja pakai Spirit of the Coin. Ini tuh game buat interaksi sama setan pakai mediumnya tuh koin. Akhirnya di situ mereka mau nyobain tuh. Dan pas dicoba, ternyata nggak ada respon apa-apa, sepi aja gitu. Tapi di tengah-tengah mereka main itu, Dika tuh ngeh banget. Kan mereka pada ngerokok tuh di situ. Kebetulan ada puntung rokok yang lagi ditaruh di atas asbak. Di situ Dika yakin banget tuh, katanya beberapa rokok di atas asbak itu tuh kayak ada yang nyedot cepet gitu. Jadi lebih cepet abisnya.
Dika di situ langsung ngasih tahu teman-temannya tuh buat ikut ngelihat puntung rokok itu. Dan ternyata bener Bi, yang ngelihat nggak cuma Dika. Terus pas mereka lagi fokus-fokusnya merhatiin asbak, tiba-tiba lampu ruangan tuh mati. Terus beberapa detik berikutnya nyala. Terus mati nyala buat beberapa saat itu. Jujur di momen ini Dika sama teman-temannya tuh yang awalnya nggak begitu percaya sama Aya, malah jadi merinding gitu perasaannya. Sekarang anak-anak malah ada yang minta tolong si Aya ini buat sekalian ngecek keliling di penginapannya itu, buat nyari tahu lah beneran ada yang ngikutin atau enggak. Di situ Aya mau-mau aja ngelakuinnya. Udah tuh, Aya keliling sendirian ke ruangan sama ke kamar-kamar di lantai 1. Bahkan sampai halaman belakang yang ada sumurnya juga katanya si Aya nih aman, gak ada apa-apa. Nah pas banget si Aya nih lagi naik ke lantai 2, gak lama tiba-tiba Aya nih langsung lari kenceng turun tangga. Di situ Aya cuma bilang, itu kamar yang di ujung ke arah balkon kamarnya siapa? Nah pas banget itu kan kamarnya Dika kan tadi. Kata si Aya, katanya sosok yang dia lihat pas pertama kali datang ke Kepulauan Seribu itu udah duduk anteng sambil ngayunin kakinya di atas lemari kamar Dika. Aduh. Sosoknya tuh perempuan, rambutnya tuh kaku, panjang banget selantai, kulitnya tuh keriput, hitam legam gitu. Terus kuku-kukunya panjang, sama dia tuh pakai gaun merah. Dan itu tuh kuntilanak merah, Muy. Wah anjir. Jadi sosok inilah yang bikin Aya nih gak berani ngejelasin wujudnya ke teman-temannya itu. Karena ya si Ayahnya juga takut. Takutnya pas diceritain malah justru ngeganggu liburan mereka di sana kan. Ya. Dan katanya kuntilanak merah tuh dipercaya jadi perwujudan orang meninggal dalam keadaan masih punya dendam yang belum kebales gitu. Jadi emang bisa dibilang sosok ini tuh lebih agresif dari kuntilanak biasanya. Gak lama lagi ngomongin itu, tiba-tiba bener aja Bi, dari arah kamar Dika kedengeran keras banget. Ada suara pintu kamar kebanting berkali-kali. Terus dilanjut ada suara ketawa kenceng dan nyaring banget, kayak ketawa khas kuntilanak gitu. Wah anjing. Makin percaya dong mereka kalau udah kayak gini ceritanya. Akhirnya karena mereka sama-sama takut, mereka sepakat lah buat tidur rame-rame di ruang tengah. Gak boleh ada yang sendirian di kamar. Nah tapi di tengah-tengah tidurnya itu Dika tuh kebangun karena dia tuh ngedenger kayak ada suara ketokan dari pintu depan. Dan pas disamperin terus dibuka pintunya, Dika nih inget banget ada sosok ibu-ibu ngetok pintunya minta tolong. Tapi udah sekitar jam 12 sampai 1 dini hari lah. Katanya si ibu ini tuh minta tolong buat bantuin rumahnya kejatuhan pohon. Di situ karena kasihan ya Dika langsung buru-buru lah tuh jalan ngikutin si ibu-ibu ini. Jalan-jalan, ternyata Dika nih gak sadar dia tuh dibawa buat balik ke tempat pertama yang mereka samperin di sana. Tempat dimana Aya ini tuh sempat hilang, Muy. Aduh. Dia masuk ke area pepohonan, pelan-pelan, tengah malam sambil nyingkirin ranting-ranting pohon yang pada jatuh. Sampai akhirnya Dika nih bener-bener deg-degan. Dia cuma bisa diem, bengong dan kaku. Karena dia tuh nyampe ke rumah si ibu itu yang ternyata cuma berwujud gundukan tanah sama tumpukan batu gitu. Ya itu tuh makam, Muy, makam yang kebetulan emang gak kelihatan karena ketutupan sama ranting-ranting pohon yang jatuh gitu. Tapi pas Dika coba ngeliat sekeliling, si ibu-ibu tadi tuh udah gak ada. Terus kalian tahu gak di mana sosok ibu-ibu tadi? Dia ada persis di atas dahan pohon. Dan pas banget di atas Dika berdiri detik itu. Aduh anjing. Jadi secara sosok dan postur mirip banget sama ibu-ibu tadi. Tapi bedanya kali ini dia tuh pakai gaun merah panjang banget, nutup sampai kaki. Terus rambut kaku, lurusnya tuh gak kalah panjang, bahkan hampir kena muka si Dika saking panjang rambutnya ini. Anjir. Di situ Dika nggak mikir panjang, dia langsung nyadarin diri, terus lari kenceng banget ke arah penginapannya dia. Dan epicnya, katanya pas Dika ngebuka pintu penginapannya, ternyata teman-temannya semua udah kebangun, duduk rapet mepet di tembok, sambil mukanya tuh pada kelihatan ketakutan gitu. Dan pas Dika jalan masuk ke penginapannya ini, Dika baru tahu dia ngelihat sendiri kalau di depan teman-temannya di tengah ruangan si Aya ini udah joget aja gitu kayak penari Jawa. Aduh anjing, serem banget lagi. Merah, terus tiba-tiba dia juga udah pakai kain merah aja di lehernya, nggak tahu dapat dari mana.
Di malam itu, anak-anak akhirnya keliling buat nyari semacam orang pinter gitulah buat ngebantuin Aya. Jauh setelah kejadian ini, Dika sempat beberapa kali ketemu Aya buat ngobrol-ngobrol sekaligus kayak ngomongin perihal kejadian kemarin lah di Kepulauan Seribu itu. Dan teori yang mereka berdua yakinin sih mungkin sosok kuntilanak itu tuh dulu warga sekitar penginapan mereka yang kebetulan punya dendam sama si pemilik penginapan. Makanya dia datang buat ngasih teror ke setiap pengunjungnya yang datang. Terus diarahin ke makamnya dia buat tukeran tempat tinggal kali ya. Wah gila sih. Jadi beberapa tahun lalu ada seorang cowok asal Jakarta. Dia tuh kayak biker gitu, kayak anak motor. Oh, oke. Nah dia ini mau ngedatengin sebuah acara geng motornya atau anak-anak motornya dia di daerah Bandung. Sebut aja nama cowok ini Bowo. Nah tapi karena si Bowo ini di hari itu ada kerjaan, dia nggak bisa berangkat bareng teman-temannya dari Jakarta ke Bandung. Makanya dia baru berangkat dari Jakarta tuh sekitar jam 8 atau 9 malam. Itu berarti dia berangkat sendiri? Jadi berangkat sendiri Oke. dari Jakarta ke Bandung. Motoran Ya, kan? Motoran. Ya karena emang udah biasa motoran juga, jadi kayak ya udahlah, dia jalan aja gitu kan. Oke. Singkat cerita, si Bowo ini nyampe di daerah Pasteur itu sekitar jam 1 pagi. Tahu daerah Pasteur kan? Yang ya ujungnya Bandung gitu. Ya. Nah, begitu masuk Pasteur, si Bowo ini tuh naik jembatan, naik flyover. Tau gak sih lu namanya jembatan Pasopati? Iya, tahu. Nah ini biar lu bayang ya, jembatan Pasopati itu tuh kayak flyover yang lumayan panjang, sekitar 2,8 km lah. Nah flyover ini tuh gak ada trotoar kanan kirinya, jadi kayak emang kayak flyover pada umumnya lah, yang emang jalannya tuh buat motor sama mobil gitu loh. Oke. Bukan yang kayak buat jalan kaki. Nah banyak artikel di internet yang bilang kalau jembatan Pasopati ini emang ada penunggunya. Bahkan yang gue baca, Pasopati itu jadi salah satu dari 10 jembatan terangker di Indonesia. Oh gitu. Ya, Itu gue baru denger sih. kalau lu cari internet pasti ada. Oke. Oh, oke. Nah udah tuh Bowo sendirian naik motor di jembatan Pasopati sekitar jam 12-an atau jam 1 malam lah. Dan di situ kondisinya jalanan masih ada mobil-mobil atau motor yang beberapa lewat. Dari yang awalnya Bowo nyetir biasa aja, tenang, santai, tiba-tiba di tengah jembatan itu Bowo kaget banget. Karena yang dia lihat itu ada anak kecil nyebrang, lari kenceng banget di depan Bowo. Bowo nggak ngelihat jelas mukanya anak kecil ini kayak gimana, tapi yang dia tahu itu anak kecil bener-bener lari cepet banget nyebrang di atas jembatan. Harusnya nggak ada orang yang nyebrang gitu kan? Iya betul, karena kayak gue bilang, Iya. cuman motor sama mobil doang yang lewatin jembatan Pasopati ini. Kayak lu bayangin aja Mui, anak kecil nyebrang di atas jembatan yang tinggi banget, dan itu tengah malam lagi. Gara-gara ngeliat itu, Bowo refleks berhenti mendadak. Dan untungnya di situ tuh lagi nggak ada motor atau mobil yang ngelintas deket Bowo gitu loh. Jadi ya aman-aman aja. Bowo kaget banget, dan pas dia lihat ke arah anak kecil itu nyebrang, si anak kecil ini tuh udah nggak ada, hilang gitu aja. Dan dia ngelihat di jalur sebelah kanannya dia itu mobil lewat-lewat aja, beberapa motor juga ngelewatin Bowo sambil ngelaksonin si Bowo ini gara-gara Bowo berhenti di tengah jalan kan, Iya. mendadak gitu. Jadi emang kesannya kayak nggak ada yang lihat anak kecil itu ya? Iya, jadi kayak kesannya Bowo tiba-tiba berhenti di tengah jalan layang gitu loh, Moy. Nah setelah itu Bowo mikir kayak, oh mungkin gue salah lihat, mungkin gue halu atau gue ngantuk gitu. Ya udah, gue buru-buru deh biar cepet sampai gitu kan. Ya. Akhirnya Bowo jalan lagi, dan gak lama setelah itu dia ngelihat sesuatu lagi. Kali ini Bowo ngelihat dari jauh di depan dia itu kayak ada orang ngelambai tangan gitu loh, kayak manggilin seseorang dari arah Bowo. Masih di jembatan itu? Masih di jembatan itu. Gara-gara jauh dan jalanan malam, Bowo nggak bisa ngeliat jelas wujud orang ini, apalagi mukanya. Dan pas semakin Bowo ngedeket, ini orang nggak ngegeser sama sekali, masih di tempat yang sama, masih ngelambai-lambai. Ini dia di tengah jalan atau di samping? Di tengah jalan, di atas jalan layang itu, Muy. Kayak Bowo tuh ngerasa, anjrit, ini apa lagi sih? Kayak tadi dia ngelihat anak kecil nyebrang, kok sekarang dia ngelihat di tengah jalan ada orang ngelambai-lambai tangan gitu kan. Dari situ Bowo coba ngelihat ke spion, ngelihat ke belakang kayak amit-amit nih orang gila nggak geser. Bowo bisa ngambil lajur kanan buat ngehindar gitu loh, jadi kayak nggak nabrakin si orang ini. Untungnya di lajur kanan itu lagi nggak ada motor atau mobil yang lewat. Akhirnya Bowo ngambil ke lajur kanan. Dan begitu Bowo udah di lajur kanan, udah deket banget nih sama orang yang ngelambai tangan ini, sampai berpapasan. Orang ini kan di samping kirinya Bowo kan. Bowo nengok ke kiri, dan Bowo tuh ngelihat banget jelas pakai mata kepalanya sendiri, si orang ini kepalanya cuma setengah. Aduh. Jadi kayak dari mulut, hidung, terus udah
atasnya tuh nggak ada. Anjir. Di situ tuh Bowo merinding, dia ketakutan banget, dan Bowo tuh bener-bener ngerasa kayak kalau yang dia lihat tuh bukan halusinasi. Karena Bowo ngelihat dengan jelas banget ini sosok itu palanya cuma setengah. Dan Bowo yakin banget itu tuh bukan orang. Karena kayak mana ada orang palanya setengah tapi masih bisa berdiri gitu loh. Bahkan ngelambai tangan kan. Iya. Gara-gara udah ngelihat 2 kejadian aneh kayak yang dilihat anak kecil lari di tengah jalan sama orang yang ngelambaiin tangan ini, kayak Bowo tuh langsung udah gue mau tancap gas, gue ngebut biar bener-bener sampai ke tempat si teman-teman gue ini. Sampai akhirnya Bowo udah ngeliat tuh di depan dia itu udah ujung jembatan Pasopati. Bowo udah mulai tenang tuh, kayak dia ngerasa akhirnya gue bisa ngelewatin jembatan angker ini. Tapi dengan keadaan masih ngebut, di bagian turunan jembatan itu Bowo ngeliat ada sesuatu yang ngegelinding di depan motor dia. Semakin dia ngeliat, semakin dia perhatiin, akhirnya di situ Bowo tahu apa yang sebenarnya ngegelinding di depan dia. Apaan? Ternyata yang dia lihat itu adalah kepala manusia yang udah kebelah, dan di situ yang Bowo lihat cuman tempurung kepala yang isinya udah hampir berserakan gitu. Tuhan. Jadi cuma bener-bener dari mata ke atas gitu, Syaf. Iya. Dan kalau dipikir-pikir, itu tuh kepalanya makhluk yang dilihat sama Bowo sebelumnya. Yang ngelambai itu. Yang ngelambai itu. Karena kan tadi gue bilang kepalanya setengah ke bawah kan dari hidung ke mulut. Yang ini ngelinding ke atas. ke setengah ke atas. Kayak mata terus tempurung kepala sama isi kepala yang berserakan kemana-mana. Anjing. Nah gara-gara itu Bowo refleks banting setir ke arah kiri. Dia nyoba buat ngehindarin si kepala ini. Tapi tiba-tiba dari belakang Bowo itu ada motor yang hampir nabrak motornya Bowo. Dan motor itu banting setir juga mau ngehindarin Bowo. Tapi sayangnya si pengendara ini tuh nabrak pembatas jalan dan akhirnya tewas di tempat. Innalillahi. Nah kejadian kecelakaan ini tuh sempet rame di berita. Bahkan kalau lihat di internet tuh ada kejadian tentang kecelakaan ini. Tapi cuma sedikit orang yang tahu kalau yang nyebabin kecelakaan itu salah satunya karena faktor mistis. Dan ternyata yang gue baru tahu juga, nama Pasopati itu diambil dari bahasa Sangsekerta gitu kali ya. Kayak mungkin diambil dari legenda, yang mana Pasu tuh artinya pasti, Pati itu artinya mati. Jadi Pasupati itu sama dengan pasti mati. Anjing, gue baru tahu. Sumpah gue sering ke Bandung, tapi gue baru tahu sih jembatan itu. Artinya itu. Iya artinya. Karena emang kalau lu Google arti jembatan Pasupati atau arti dari Pasupati, itu tuh pasti mati, Chef. Makanya ada yang kecelakaan. Gue nggak ngerti faktor itu juga atau enggak ya. Cuman kalau lu lihat di internet pun emang banyak kecelakaan yang ada di jembatan Pasupati. Dan yang kayak tadi gue bilang, ya Pasupati jadi salah satu dari 10 jembatan terangker di Indonesia. Tapi ada kemungkinan gak Bi yang Bo lihat dari yang anak kecil, terus yang kepalanya setengah itu siapa tahu korban dari kecelakaan di jembatan itu. Nah, gue tuh nggak tahu Syaf, apakah itu korban atau mungkin itu penunggu dari jembatan Pasupati ini. Bibi, cerita kali ini kiriman dari Paranoise yang gue rasa tuh masih sama kayak cerita-cerita kalian. Tapi sebelumnya gue bacain dulu ya. Salam dari si pengirim ini. Halo Scary Things, kenalin aku Rani, seorang ibu rumah tangga sekaligus punya toko pakaian kecil-kecilan di Bekasi. Aku pengen bagi cerita pengalaman liburan anak pertamaku, sebut aja namanya Farel. Kebetulan waktu itu dia baru aja naik kelas 5 SD. Waktu libur dihabisin di rumah aja, karena ya aku sama suami aku terlalu sibuk. Makanya biar gak bosen, aku kasih izin anak aku buat main sekaligus nginep di rumah adik kandung aku di Bogor. Karena kebetulan di sana emang ada sepupu-sepupu juga. Tapi ternyata ini adalah keputusan yang hampir bikin aku kehilangan anakku. Nah, gue ceritain ya. Jadi buat background story aja, Rani ini di sini bilang kalau anaknya ini dasarnya emang ekstrovert, supel, sama bisa dibilang mandiri lah. Dan karena itu juga, Farel nih gampang banget bosen kalau nggak ada kegiatan di rumah. Makanya waktu Farel ini bilang minta buat nginep beberapa hari di rumah tantenya, si ibunya ini tuh nggak terlalu khawatir. Apalagi rumah adik kandungnya si ibunya ini tuh cukup besar, sebut aja namanya Nina. Ada 3 lantai dan kebetulan anaknya juga seumuran sama anaknya Rani ya. Di situ tuh si Rani emang kasih pegang anaknya HP buat dihubungin. Nah awalnya si Farel ini tuh semangat banget buat kesana. Tapi baru malam kedua tiba-tiba dia nelfonin si Rani nih ibunya sambil nangis-nangis. Di situ Farel ngomong, "Mah, aku nggak mau tidur di kamar atas lagi. Di sini ada yang suka bangun malam-malam, tapi bukan Tante Nina, bukan juga Om Afi, suaminya."
Di sini Rani sempet bingung pas dengar anaknya ngomong itu. Karena seinget dia, di kamar atas itu tuh kamar tamu, persis di bawah loteng. Terus di sini kan Farel bukan tamu ya. Kenapa dia nggak tidur di kamar anak adiknya aja gitu? Tapi ya Rani di sini masih positive thinking aja lah. Dia mikir mungkin Farel tuh cuma takut aja karena beneran sendirian tidur di atas. Apalagi pas si Rani ini nyoba nelfon ke Nina, ke adiknya. Nina tuh cuma bilang kalau Farel ini kebiasaan tidurnya tuh tengah malam. Bisa jadi dia kecapean dan gampang kebangun lah gara-gara mimpi. Sampai akhirnya di malam berikutnya Farel nge-video call Rani lagi. Kali ini tuh lebih panik lagi dari sebelumnya. Dia bilang kalau dia tuh denger ada suara langkah kaki mondar-mandir di depan kamar dia. Terus lampu di lorong tuh beneran mati nyala gitu. Dan si Farel ini tuh beneran sampai nunjukin video call ke Rani. Dan emang beneran kejadian Moibi. Terus pas Farel jalan ngedeket ke arah pintu, kamera HP-nya tuh diarahin ke sela-sela pintu kamar. Di sini Rani kaget banget. Kata dia di ujung depan kamar anaknya ini udah ada sosok orang berdiri ngebelakangin terus diem aja. Tapi tinggi badannya tuh beneran gak mirip Nina atau bahkan Afi. Bahkan bisa dibilang posturnya terlalu tinggi buat manusia. Terus rambutnya tuh ngejuntai sampai nyentuh ke lantai. Nah singkat cerita, besokannya si Rani ini sempet marah terus nyuruh Farel buat tidur di bawah. Tapi kata adiknya nih si Nina, semua kamar tuh udah penuh diisi sama keponakan-keponakan yang lain. Lantai di bawah ini cuma sisa kasur di ruang tengah dan persis depan TV kalau si Farelnya mau. Tapi ya Farel tetap gak mau karena takut soalnya kasur yang dimaksud ini juga tetap ngarah ke arah lantai atas. Rani sempat ada keinginan buat nyuruh anaknya pulang, tapi ngelihat mukanya Farel yang kelihatan masih pengen main sama sepupu-sepupunya, di situ Rani langsung gak jadilah. Dia cuma minta buat si Farel ini tidur dengan lampunya tuh nyala keadaannya, terus gak usah dikunci lah pintunya biar ngerasa aman. Pokoknya malam itu Farel tuh sempat ngirimin voice note ke ibunya. Intinya Farel ngomong, "Mah, pintu kamarku karena gak dikunci, jadi suka tiba-tiba kebuka sendiri, padahal udah ditutup rapat." Terus Farel ngerasa kalau sering ada yang masuk, tapi gak kedengeran suara langkah kakinya. Jujur di sini si Rani ini udah mulai beneran khawatir sama si Farel. Sampai tiba-tiba masih di hari yang sama, persis tengah malam nih, gak ada angin, gak ada hujan, ada video call masuk ke HP-nya Rani. Dan itu dari Farel lagi. Tapi pas diangkat sama Rani, HP-nya kayak ditinggal anteng gitu aja, senderan ke tembok, ngehadap ke pintu kamar. Di sini Farel coba dipanggil-panggil, gak ngejawab sama sekali. Tapi malah kedengeran suara ngoroknya. Berarti si Farel nih tidur dong. Terus siapa nih yang nelfon Rani di situ? Dan gak lama dari situ, pelan-pelan pintu kamar Farel tuh beneran kebuka, Moibi. Iya. Jadi ada perempuan, namanya kita sebut aja Miska. Jadi ada satu cerita tentang dia yang bikin hidupnya berubah drastis setelah dia ikut acara sekolah di luar tahun 2022 kemarin. Miska ini tuh kelas 11 SMA. Waktu itu sekolahnya tuh ngadain acara belajar di luar. Jadi ada 2 tempat yang mereka datengin. Salah satunya Museum Geologi. Kejadian ini tuh ada di Bandung. Dan mungkin buat sebagian orang yang gak kenal dan tahu daerah Bandung udah gak asing lagi sama tempat ini. Dan kejadian itu tuh di Taman Hutan Juanda atau bisa dikenal sebagai Tahura. Nah, waktu kesana, Miska tuh lagi dapat hari pertama. Dan kebetulan juga museum dan Tahura itu baru beroperasi lagi setelah 2 tahun tutup karena COVID. Awalnya tuh Miska ngerasa biasa aja, kayak gak ngerasain hal-hal aneh. Tapi kata teman-temannya Miska, pas mereka datang di tempat yang pertama, Museum Geologi itu, mukanya Miska tuh berubah, jadi sedikit layu dan auranya tuh katanya gak menarik. Pokoknya raut wajahnya tuh kelihatan jelek gitu. Udah tuh beberapa jam mereka di situ, kurang lebih jam 11 siang mereka lanjut ke destinasi kedua. Miska tuh di situ masih ngerasa aman-aman aja. Terus akhirnya dia masuk lah sama teman-temannya tanpa didampingin sama guru. Beberapa menit setelah jalan lumayan jauh, tiba-tiba tuh hujan deras banget. Dan posisinya di taman itu tuh cuma sekolah Miska doang yang datang ke sana. Miska sama temennya tuh neduh di tempat yang banyak pohon dan lumayan gelap. Dan setelah hujannya reda, Miska lanjutlah buat ke arah gua Jepang dan Belanda. Nah pas udah sampai ke gua Belanda, di situ Miska tuh ngerasa sedikit mulai ngerasain hal-hal aneh. Dia tuh ngerasa
kayak ada yang ngikutin dia dari belakang. Tapi pas dia nengok tuh gak ada siapa-siapa. Nah pas Miska lagi ngomong sama temennya, di situ teman-temannya tuh tiba-tiba bilang, kok muka lo pucat sih, lo sakit ya? Miska bingung tuh di situ. Tapi akhirnya dia lanjutin lah perjalanannya tuh ke dalam gua Jepangnya dulu. Dan setelah masuk ke dalam gua, gak lama dari situ, Miska tuh ngedenger kayak ada suara anak kecil. Terus anak kecilnya itu tuh lagi nangis, dan suaranya tuh kayak suara-suara yang kesakitan gitu. Dari sudut lorong gua, Miska tuh ngeliat sosok anak kecil itu tuh mukanya cantik, baik, mirip kayak anak Belanda gitu. Si anak Belandanya ini tuh katanya teriak-teriak, merintih kesakitan kayak minta tolong gitu. Terus karena si Miska takut, jadi Miska tuh ngomong, udah dong jangan ganggu gue mau pulang. Terus gak lama dari sosok itu kelihatan, sekelebat tuh ada bayangan hitam yang lewat. Dan si Miska tuh ngedenger ada suara langkah kaki juga. Tapi pas dia nanya-nanya ke temennya, gak ada yang denger sama sekali tuh. Mereka cuma bilang, mungkin lo kecapean kali, karena dari tadi kan kata teman-temannya juga mukanya pucet kan. Tapi tiba-tiba si Miska ini tuh nyium bau amis darah nyengat banget. Dan di situ si Miska nih mulai takut banget nih. Dia langsung megangin temennya tuh biar gak ketinggalan rombongan. Dan pas akhirnya mereka keluar gua Jepang, Miska tuh sekelibat ngelihat bayangan putih yang lumayan jelas banget. Tapi pas ditanya lagi ke temennya nih, temennya gak lihat lagi. Sosoknya banyak banget ya? Banyak banget Moy. Nah mulai nih dari kejadian itu, si Miska udah mulai ngerasa nih ini udah banyak banget yang ngeganggu dia. Tapi di situ dia tuh ngerasa lagi tuh punggungnya tuh kerasa berat, dan dia tuh jadi sering ngelamun. Walaupun posisinya dia tuh sambil jalan buat ke gua Belanda. Dan di situ karena kondisinya lagi habis hujan, jadi tuh suasananya jadi kayak lebih mencekam gitu. Akhirnya nyampe lah tuh mereka ke gua Belanda. Miska masuk tuh ke sana rame-rame sama temen-temennya. Nah kebetulan teman-teman yang datang ke situ kayak pada teriak-teriak dan gak ngejaga sikap gitu, kayak sembarangan lah. Pas masuk di dalam gua itu juga, sesekali Miska tuh nyobalah nengok ke atas, terus nengok ke belakang, karena emang dia tuh dari tadi ngerasa ada yang ngikutin di belakang kan. Tapi untungnya tuh gak ada apa-apa. Di situ sebenarnya dia udah mulai takut nih, tapi dia nyoba ngalihin lah, dia main HP aja tuh. Tapi tiba-tiba dia tuh ngerasa merinding, karena dia ngerasa di depan mukanya dia tiba-tiba tuh kayak ada rambut yang ngibas ke muka gitu. Dan pas si Miska ngeliat atas Moibi, dia tuh ngeliat jelas banget ada noni Belanda yang rambutnya tuh dikuncir satu, tapi dia tuh nunduk terus ngibas-ngibasin rambutnya ke bawah, ke mukanya si Miska itu. Miska langsung lari lah tuh ke arah temen-temennya dia udah takut banget. Tapi pas sambil dia nengok ke belakang ngeliat si sosok yang tadi, gak ada lagi sosoknya. Nah akhirnya ya udahlah tuh, dia langsung cepet-cepet jalan mau ke pintu keluar. Tapi tiba-tiba pas dia di pintu keluar itu, si Miska tuh nangis, terus teriak-teriak. Dia ngomong gak mau pulang, maunya di sini aja. Miskanya. Nah pas udah ngomong kayak gitu, si Miska tuh tiba-tiba jongkok nyender ke tembok gua sambil nangis kenceng banget. Terus akhirnya ditarik-tarik lah sama teman-temannya buat langsung keluar dari gua kan. Nah udah tuh, terus si Miska udah sadar, dia balik lagi lah ke bisnya. Pas si Miska lagi naik ke bis, tiba-tiba banget Bi, dia nangis sekenceng-kencengnya sambil teriak-teriak pakai bahasa Sunda yang artinya tuh gak mau pulang, pengen di sini aja, tapi mau bawa anak ini. Jadi dia sambil nangis sambil ngomongin kayak gitu terus berkali-kali. Pokoknya di bis itu tuh bener-bener jadi rame banget karena ngeliatin si Miska ini kan. Dan pas nyampe di sekolah, Miska tuh masih dalam keadaan nangis. Udah tuh abis itu si Miska pulang, dan begitu sampai rumah dia masih nangis lagi gak berhenti. Dan dia cuma teriak-teriak pengen balik lagi ke Tahura itu. Selama 4 hari berturut-turut, pokoknya tuh si Miska bener-bener gak berhenti nangis. Dan pas nangis bener-bener sama, dia ngucapin hal-hal yang sama lagi selama 4 hari. Bayangin deh. Dan itu selalu kejadian sampai sebulan lebih. Wow. Dan singkat cerita Moibi, waktu si Miska sama mamanya lagi tidur, tiba-tiba mereka tuh kebangun dengan mimpi yang mirip. Jadi kalau Miska, dia tuh mimpi kalau di luar tuh ada 2 noni Belanda dan segerombolan anak-anak yang lagi ngelingker main sambil ketawa-tawa. Nah sedangkan mamanya mimpi kalau di kamar mandi tuh ada kakek-kakek
yang putih panjang rambutnya, pakai baju hitam, terus lagi marah-marah di kamar mandi sambil duduk di meja. Nah, di sini keluarganya Miska tuh udah ngerasa kalau keadaan tuh udah makin gak beres kan. Ditambah kayak barang-barang di rumahnya mereka tuh suka geser-geser sendiri, suka berisik sendiri. Dan adanya Miska yang tadinya gak percaya sama keadaan yang ada di rumahnya, ini tuh dia jadi percaya karena suara-suara yang ada tuh kenceng banget dan nyata banget. Di situ akhirnya papanya si Miska nih mulai ngerasa kayak semua itu gak beres, dan dia tuh mutusin buat pindah kamar aja. Akhirnya mereka tidurlah sekeluarga berempat tuh di satu kamar. Dan si papanya tuh karena ngerasa ini udah gak beres, dia nelfon lah ke saudaranya, mau nanya-nanya lah ini untuk solusinya tuh gimana. Tapi ternyata hal ini tuh gak cuma terjadi di Miska. Nah, sekitar jam 5:30 waktu pas mau menjelang maghrib, si abangnya Miska ini tuh lagi nongkrong sama teman-temannya di tongkrongannya dia kayak di warung gitulah. Terus di situ tiba-tiba si abangnya ini tuh ngeliat ada perempuan kayak noni Belanda gitu dan kayak cantik gitu. Terus tiba-tiba si noninya ini tuh ngelambain tangan ke abangnya Miska. Nah, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba si abangnya Miska ini tuh ngelambain tangan balik. Udahlah, tapi di situ tuh si abangnya tuh ngomong-ngomong lah sama temen tongkrongannya juga. Nah, tapi si bapak-bapak yang jaga warung itu tiba-tiba tuh langsung nunjuk ke arah abangnya Miska, terus bilang ke abangnya, "Lo bawa cewek mana tuh? Cakep banget kalau dilihat dari jauh, tapi kalau dilihat dari dekat mukanya hancur." Di situ abangnya kaget banget lah dan nanya lah ke bapak ini, "Ih, mana ada pak, saya nggak pernah bawa cewek, apalagi yang kayak dibilang sama bapak." Jadi emang si bapak warung ini tuh indigo Moebi. Nah, singkat cerita, si abangnya ini tuh sering banget lah nongkrong di warung dekat rumahnya ini. Pas malamnya, si abangnya ini yang lagi main, dia tuh ketemu lagi nih sama si bapak penjaga warung ini. Terus tiba-tiba si bapaknya ini tuh ngomong ke si abangnya Miska, "Itu tuh cewek, kalau lo mau tahu, cewek yang kemarin tuh dia keturunan dari Belanda. Dan kenapa dia bisa ngikutin lo ke sini? Karena dia tuh suka sama lo. Dan kalau lo gak misahin diri sama dia, itu lama-lama lo gak akan dapet jodoh." Jadi tuh kayak si perempuan itu mau nutup jodohnya si abangnya Miska gitu. Di situ sebenarnya abangnya tuh kayak ya udah percaya nggak percaya aja, namanya juga didatengin mulu kan. Nah, pas si abangnya nengok badan ke belakang, tiba-tiba si cewek yang tadi lagi diomongin ini tuh muncul cuma jarak kayak sekitar 3 meter. Terus si cewek ini tuh ngeliatin si abangnya sambil berdiri. Dan di situ si abang ini mulai beranilah untuk ceritain apa yang dia lihat sama si bapak-bapak warung itu. "Pak, bener pak, kata bapak, si cewek ini masih ngikutin saya." Terus habis itu si bapaknya ngomong lah, "Itu udah diikutin berapa kali?" Si abangnya ngomong, "Adalah sampai 5 kalian lah pak, cuma itu sekedap mata doang." Terus akhirnya si bapaknya itu ngomong, "Itu kalau misalkan gak dipisahin bakalan lebih parah lagi nanti. Coba ikut saya aja biar saya bantu." Akhirnya mau dibantu nih sama si bapak warung itu. Akhirnya gak lama dibawalah nih si abangnya ke rumah temennya. Mau dibantuin tuh dia buat misahin sama si cewek ini. Nah, pas si bapaknya ini lagi pengen misahin dia sama si cewek ini, tiba-tiba pas abangnya Miska nengok ke samping, muka si perempuan ini tuh udah ada di sampingnya abangnya itu. Di situ abangnya tuh bener-bener kaget karena dia tuh nggak ngebayangin kan bentuk mukanya tuh sebenarnya kayak gimana. Tapi ternyata bentuk muka tuh hancur kayak dilindas truk, matanya copot satu, terus dipegang pakai tangannya sendiri di mata kirinya itu, dan mata kanannya tuh kayak turun copot ke bawah gitu. Si bapaknya tuh di situ ngomong, "Dek, jangan takut dek, dia nggak bakal ngikutin kamu, dia cuma ngejagain kamu dari belakang." Terus akhirnya 10 menitan dipisahin, akhirnya berhasil tuh. Cuma ada satu lagi katanya, "Dek, ini yang cewek udah saya pisahin, tapi ada satu lagi yang ngikutin kamu." "Siapa ya pak, boleh dijelasin lebih detail nggak?" Terus si bapak itu bilang, "Nggak cuma kamu yang diikutin, tapi adik kamu juga diikutin, si Miska." Nah, menurut bapak ini, awalnya si noni Belanda itu tuh ngikutin si Miska sama satu makhluk lagi dia bawa. Tapi si noni Belanda ini tuh akhirnya nempel sama abangnya Miska karena dia suka nih sama abangnya. Dan satu makhluk lagi sukanya sama si Miska ini. Si sosok ini tuh pengennya Miska ngikut ke tempatnya di gua Belanda dan gua Jepang itu. Singkat cerita, si Miska juga dibawalah ke bapak warung ini karena udah hampir sebulan lebih. Kadang-kadang si Miska nih masih suka nangis-nangis sendiri gak jelas.
Tapi untungnya sekarang tuh udah gak diikutin lagi. Cuma si Miska tuh jadi sensitif dan kadang tuh suka jadi bisa ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Berarti yang dari awalnya cuman si Miska diikutin, karena diikutin sampai rumah kali ya, makanya dia ngeliat ternyata abangnya Miska juga dalam tanda kutip jadi sasaran si sosok ini ya. Iya, dan ternyata sosok yang ngikutin Miska sampai rumah tuh gak cuma satu sosok doang, Muy. Malah jadi 2 sosok. Kayaknya sih bener ya. Teror-teror dari masa lalu tuh emang masih bergentayangan sampai sekarang. Gua nggak tahu apakah mereka tuh mau nyampein pesan ke orang-orang di zaman sekarang atau ya memang masih gentayangan aja karena belum tenang arwahnya. Ya kalau memang ternyata teror-teror itu masih ada, kita jadi tahu sih. Bisa jadi hal itu emang kejadian di masa lalu. Karena kan gak ada di buku sejarah ya.